Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ahliatus Solihah. Kali ini kami akan menyajikan beberapa warta menarik dari Pasuruan dan sekitarnya yang dirangkum dalam program Pasuruan Sepekan edisi 29 September 2018. Kebakaran terjadi pada sebuah gudang mebel di Pasar Mebel Randusari, Kota Pasuruan. Gudang terbakar ketika tak ada aktivitas sehingga belum diketahui penyebab kebakaran. Ada 4 gudang di Pasar Mebel Randusari, Kota Pasuruan dilalap api. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Petugas pemadam kebakaran terlihat sibuk mencoba memadamkan api. Puluhan warga juga terlihat berkerumun di sekitar lokasi kebakaran. Sebanyak 4 gudang mebel CV Anugrah milik Sutrisno ludes dilalap si jago merah. Barang-barang mudah terbakar seperti kayu, bahan mebel hingga cat membuat api cepat menyebar. Sejumlah warga menyebutkan peristiwa amukan api ini ketika gudang dalam kondisi sepi dan tidak ada aktivitas lembur yang biasanya kerap dilakukan di gudang itu. Tumpukan produk mebel setengah jadi yang siap untuk dikirim pun tak mampu lagi diselamatkan. 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk dapat memadamkan api pada gudang di Pasar Mebel yang berada di Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan itu. Berapa itu jam 21.56 saya dapat info dari masyarakat bahwa ada kebakaran di gudang mebel di Kelurahan Randusari. Penyebabnya masih belum kita ketahui. Ini sudah kita kerahkan 4 unit mobil untuk pemadaman api. Penyebabnya belum tahu nih, Pak? Belum tahu. Kita masih upaya untuk pemadaman ini dulu. Ini ada berapa gudang yang terbakar? 1, 2, 3, 4 masih ini. Ini yang terbakar gudang apa, Pak? Gudang mebel? Gudang mebel yang terbakar. Gudang mebel. Oke, siap. Tidak ada laporan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian kejadian untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Hendak putar balik, truk muatan besi diseruduk bus laju dari arah Malang di depan Gading Taman Sari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Akibatnya, 2 jalur Malang-Surabaya dan sebaliknya macet total. Arif Ardiansyah, salah satu penumpang bus, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8 pagi. Truk muatan besi Nopol W7271F yang saat itu berada di kiri jalan hendak putar balik. Ia tiba-tiba memotong ke kanan namun tidak memberikan lampu isyarat untuk belok kanan. Kejadian tersebut membuat bus laju bernopol N7271UW yang ia tumpangi dari arah Malang menabrak truk yang di depannya. Sementara itu, Samriati, warga sekitar, mengungkapkan saat itu ia melihat truk muatan besi akan berbelok. Namun, tiba-tiba ada bus dari arah Malang yang menabrak. Besi-besi di truk itu pun langsung tumpah karena truk terguling. Dari sisi kiri Ya. langsung motong jalur busnya, jadi langsung ketabrak ke kanan dan nggak pakai lampu sen itu, jadi langsung ketabrak. Dikatakan kemudian penumpang bus langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, beberapa penumpang dilarikan ke Puskesmas Sukorejo karena mengalami luka ringan. Saat ini polisi masih mengevakuasi bangkai truk yang terguling beserta besi-besinya. Sementara bus laju sudah dievakuasi ke pinggir jalan dan mengalami kerusakan pada bagian kaca depan bus. Dari Sukorejo, tim liputan melaporkan. Juragan catering tewas dalam rumahnya di Dusun Kelenggoan RT 03 RW 06, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Tak ada kegaduhan didengar hingga kemudian korban ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala. Terungkap, korban bernama Slamet. Selama ini hidup sendirian di dalam rumah kontrakan. Winardi, tetangga yang berdekatan dengan rumah korban, menyebutkan tidak ada tanda-tanda yang bisa mengarah pada dugaan pembunuhan kali ini. Suara gaduh yang lumrah didengar dalam sebuah pertengkaran juga tidak didapatinya, terutama pada malam hingga pagi hari. Kesehariannya orangnya baik, royal, sama teman-teman juga baik. Jadi nggak ada perselisihan nggak ada. Sama tetangga juga baik. Malah anak saya itu yang kecil tuh kalau
ada pesanan kue itu pas itu bagian ini sampai belum kue. Itu baru sampai sini. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk dilakukan visum. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian selain mengumpulkan keterangan dari saksi dan sejumlah warga. Belum dipastikan penyebab kematian korban, tapi kuat dugaan Selamat tewas jadi korban pembunuhan dengan cara dianiaya, disabet benda tajam, dan pukulan di bagian belakang kepala. Dari Rejoso, tim liputan melaporkan. Maling sepeda motor yang beraksi di Kecamatan Paiton kembali ditangkap massa. Kali ini lokasi kejadian di Jalan Raya Jabung Besuk atau Selatan Pertelon Jabung Sisir. Maling sepeda motor yang beraksi di Kecamatan Paiton kembali ditangkap massa. Kali ini lokasi kejadiannya di Jalan Raya Jabung Besuk atau Selatan Pertelon Jabung Sisir. Maling sepeda motor yang ditangkap warga adalah Hendra Lesmana, warga Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Maling amatiran ini keok usai mendapat perlawanan dari Haryanto, warga Dusun Kalianyar, Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton. Hendra pun berhasil ditangkap dan mendapat bogem mentah dari warga. Sekitar pukul 15.50, Haryanto sedang meminum kopi di warung di Selatan Pertelon Jabung. Belum selesai meminum kopi, ada seseorang yang meminta naik ojek kepada dirinya. Ia kemudian menghidupkan motor. Namun karena di motor tersebut ada 11 sabit, maka Haryanto turun lagi untuk menaruh sabit tersebut. Ternyata kesempatan itu digunakan oleh pelaku untuk membawa kabur sepeda motor korban. Haryanto pun melakukan perlawanan dan berusaha merebut motor miliknya. Kurang satu tuh Pak, nggak ada temannya saya kira saya. Saya minta di depan itu maksa, tapi keadaan hidup dah sepeda saya. Terus? Udah, terus menggol Pak. Direbut sama dia? Iya, kalau udah itu ya ketinggalan saya. Hendra pun berhasil ditangkap sekitar 50 meter dari kejadian awal. Oleh warga, Hendra diikat menggunakan tali. Massa yang kesal kemudian menghadiahi bogem mentah. Bahkan ada warga yang sudah mengambil bensin. Beruntung upaya persekusi itu berhasil dicegah oleh tokoh masyarakat setempat. Katanya si pelaku ini mau ngojek, tapi minta di depan, ya. Tapi korban tidak mau. Nah, khawatir dibawa lari. Akhirnya ujungnya sempat dia ini sepeda terjatuh akhirnya. Dia memaksa terus si tersangka ini. Akhirnya sepeda jatuh, dia lari. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Sebuah mobil tertabrak kereta api BBM di perlintasan tak berpalang pintu di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Beruntung penumpang mobil selamat meski harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil tertabrak kereta api BBM di perlintasan tak berpalang pintu di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Beruntung penumpang mobil selamat meski harus dilarikan ke rumah sakit. Dari sejumlah keterangan, korban bernama Jati Purnomo, warga Patang Puluhan, Kecamatan Wirodrajan, Yogyakarta, dan Palupi Dewi Mariono, warga Desa Argopuro, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Keduanya harus dilarikan ke UGD RSUD Bangil, usai mobil yang ditumpangi tertabrak kereta api BBM tanpa muatan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 10.20 di Dusun Sumberboto, Desa Oro-Oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang. Kanit Reskrim Polsek Rembang, Aibtu Agustianto menjelaskan, mobil bernopol K8960EE tersebut sebelumnya berjalan dari arah timur. Sesampainya di lokasi kejadian tanpa diduga mesin kendaraan mati. Dari arah selatan, sebuah kereta BBM dengan nomor loko CC2626 yang dimasinisi oleh Jeffrey melaju cukup kencang. Dengan seketika, mobil yang kondisi mesin mati tersebut langsung tertabrak pada bagian kiri dan sempat terseret sejumlah kurang lebih 50 meter. Pas ada kejadian iki Pak, kejadian ini motor gitu sepur. Tapi korbannya gak apa-apa. Kereta apa Mas? Kereta tangki, Pertamina. Dari arah selatan. Beruntung meski tertabrak, nyawa keduanya masih bisa diselamatkan. Palupi mengalami luka patah lengan kiri, paha kanan kiri, kepala belakang lecet. Sedangkan Purnomo disebut hanya menderita luka lecet pada bagian ke kiri. Kini keduanya telah dirawat di UGD RSUD Bangil, sementara polisi masih mencatat dan memeriksa sejumlah saksi terkait kecelakaan ini. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan.
Irsad Yusuf dan Mujib Imron resmi bertugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan. Awali tugas, keduanya memimpin apel pagi bersama di halaman kantor pemerintah Kabupaten Pasuruan. Irsad Yusuf dan Mujib Imron resmi bertugas sebagai Bupati Wakil Bupati Pasuruan. Keduanya mengawali tugas memimpin apel pagi bersama di halaman kantor pemerintah Kabupaten Pasuruan. Upacara ini digelar sekitar pukul 7 pagi di kantor yang berada di Jalan Hayam Muruk, Kota Pasuruan. Dalam sambutannya, Gus Irsad mohon dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Pasuruan untuk terus berinovasi. Ia juga menyatakan akan tingkatkan pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Hal ini ia ungkap sebagai langkah awal di 100 hari pertama untuk melakukan pembenahan di semua lini. Selain itu, ia juga mengingatkan agar aparat pemerintah untuk serius dalam perekrutan CPNS 2018. Kegiatan apel ini diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pasuruan, diantaranya UPD, bahkan camat. Ribuan pegawai kemudian sambut kedatangan pemimpin barunya dengan saling bersalaman. Ya, saya kira hal-hal prinsip yang dalam 100 hari lah katakan yang harus saya lakukan dengan Pak Wakil, yaitu beberapa hal tadi yang saya sampaikan, soal evaluasi pelayanan, ada yang kurang efektif kan, dua yang langsung menjadi keluhan masyarakat, ya, terutama soal infrastruktur, dan ini ya saya melakukan evaluasi dan percepatan soal infrastruktur sesuai dengan perencanaan di 2018. Dan jangan sampai saya himbau kepada seluruh masyarakat, jangan sampai tertipu dengan janji-janji manis, terutama dari ASN Kabupaten Pasuruan. Kalau ada yang menjanjikan, segera dilaporkan ke saya. Ya, infrastruktur dalam rangka pengembalian pasca proyek-proyek nasional, ya, terutama jalur-jalur atau infrastruktur yang menunjang distribusi ekonomi di Pasuruan. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Pasangan P. Tantriana Sari dan H.A. Timbul Prihanjoko dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2018 sampai 2023. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo 2018 sampai 2013 oleh Gubernur Jatim Soekarwo pada Senin 24 September lalu. Pasangan P. Tantriana Sari dan H.A. Timbul Prihanjoko Hati dilantik sebagai Bupati Wakil Bupati Probolinggo periode 2018-2023. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo 2018-2023 oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Selain Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih, Gubernur Jawa Timur juga melantik 11 kepala daerah lainnya. Kepala daerah dan wakilnya yang akan dilantik adalah Bupati Bangkalan, Bupati Bojonegoro, Bupati Nganjuk, Bupati Pamekasan, Bupati Pasuruan, Bupati Magetan, Bupati Madiun, Bupati Lumajang, Bupati Bondowoso, Bupati Jombang, serta Wali Kota Malang. Duet Hati akan mengucap sumpah setelah Komisi Pemilihan Umum setempat menetapkan keduanya sebagai pasangan terpilih akhir Juli 2018 lalu, di mana pasangan ini memenangkan Pilkada Kabupaten Probolinggo 2018 setelah meraup 345.473 suara. Sedangkan rivalnya paslon Amalik Haramain, Kiai Haji Muzayyan Badri, MMC, hanya memperoleh 254.337 suara. Untuk mendekatkan indikator kinerja sasaran sebagai indikator kinerja utama dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD setiap tahun anggaran, kami menetapkan 9 program koordinatif yang akan kami sebut sebagai Nawa Hati yang berfungsi sebagai arahan operasional setiap kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan apabila ada pihak melarang pemutaran film G30S Gerakan 30 September di kota Probolinggo. Sebab sejarah yang terekam dalam film itu merupakan pengalaman, menjadi pengingat hingga peristiwa serupa tak terulang.
Sandiaga datang ke kota Probolinggo bersama Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Keduanya disambut ribuan pendukung maupun kader PAN setapal kuda di gedung Paseban Sena, Kota Probolinggo. Dalam kampanye bertajuk Ngopi Bareng Sandi itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu sangat menyayangkan jika ada pihak yang melarang pemutaran film G30S. Di sisi lain, Sandi juga memberikan janji akan memperluas lapangan pekerjaan dan pemberantasan kemiskinan. Hal yang juga menjadi sorotan adalah harga-harga kebutuhan pokok yang disebutnya saat ini mahal, hingga ia pun bakal menjadikannya lebih murah bila terpilih. Lebih-lebih di wilayah Probolinggo yang dipandang masih kurang maksimal dalam hal pengelolaan sumber dayanya. Sementara itu nampak ribuan pendukung maupun kader PAN setapal kuda dari Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi memadati lokasi acara. Suasana kian hangat ketika cawapres pasangan Prabowo Subianto itu berikan pidato politiknya. Jadikan pengingat kita agar kita sebagai bangsa belajar dari sejarah kita dan jangan sampai terulang lagi. Dari LSI, Pak. Ya, film itu penting. Kita tonton agar kita ingat, jangan sampai terulang lagi, ya. Sejarah kelam Republik tahun 48, tahun 65 ini sejarah kelam. Agar anak-anak muda kita, generasi muda tahu mengenai sejarah. Kenapa mesti dipermasalahkan? Ya, kenapa mesti diprotes? Yang menonton anak muda kita biar tahu diputar kan bagus. Tapi kalau sudah hafal nggak mau nonton ya nggak apa-apa juga. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Irsyad Yusuf didaulat menjadi koordinator wilayah Kabupaten Pasuruan untuk pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Tanggung jawab barunya itu tetap ada pemilihan dan dipastikan tak pengaruhi tugas-tugasnya sebagai Bupati Pasuruan. Irsyad Yusuf didaulat menjadi koordinator wilayah Kabupaten Pasuruan untuk pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf di pemilihan presiden Pilpres 2019. Tanggung jawab barunya itu tetap ada pemilahan dan dipastikan tak pengaruhi tugas-tugasnya sebagai Bupati Pasuruan. Hanya saja, kalaupun nanti ada keputusan pasti menjadi bagian tim kampanye di Pilpres kali ini, pria yang kerap disapa Gus Irsyad ini akan melakukan pemilahan. Tugasnya sebagai kepala daerah pun tak akan terganggu dengan tanggung jawabnya di tim pemenangan Jokowi Ma'ruf. Ya, selama 5 tahun kemarin buktinya kita berhasil mengelola mana yang jadi kewajiban dan tugas dari kepala daerah, mana menjadi ketua partai politik. Saya kira tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, di beberapa tempat juga begitu. Ya, jadi kewajiban sebagai kepala daerah tetap dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kewajiban saya juga sebagai ketua partai politik juga akan saya lakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Sekitar diketahui, Gus Irsyad saat ini memangku jabatan Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan. Posisi politik itu dimungkinkan ia didapuk menjadi bagian tim kampanye dalam Pilpres, mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin selaras dengan sikap partai yang dinaunginya. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Banyak yang belum tahu jika nama pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Ma'ruf Amin mempunyai arti bagus dalam bahasa Arab. Saat berkunjung ke pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo, arti nama kedua tokoh itu diungkap ke khalayak ramai. Banyak yang belum tahu jika nama pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Ma'ruf Amin mempunyai arti bagus dalam bahasa Arab. Saat berkunjung ke pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo, arti nama kedua tokoh itu diungkap ke khalayak ramai. Menurut pengasuh PZH Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah, nama kedua tokoh bangsa itu sangat bagus dalam bahasa Arab, yaitu Joko Widodo menjadi Ja'a datang, Qawiyun, orang yang kuat, dan Wadudun, yang penyayang. Sementara Ma'ruf Amin menjadi Ma'rufun yang dikenal dan Aminun yang terpercaya. Kemudian kalimat itu diulang kembali oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin saat memberikan orasi kebangsaan. Pengulangan kalimat yang bermakna bagus itu tentu saja mendapat tepuk tangan yang meriah dari para santri dan alumni Genggong. Bahasa Arab saya sebut Joko Widodo itu Ja'a Qawiyun. Jokowi Ja'a Qawiyun, Widodo Wadudun.
aminun ma'rufun. Jadi ja'a itu datang, Jokowi itu kowiyun, orang yang kuat. Terus ma'rufun, wadudun, widodo itu wadudun, yang penyayang. Terus ma'rufun yang dikenal, aminun yang bisa dipercaya. Keren pokoknya itu. Kiai yang murah senyum itu mengaku terharu mendapat kehormatan didatangi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dari nasab keilmuan, sesepuh Kiai Ma'ruf merupakan guru dari pendiri Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Di mana saat menimba ilmu di Mekah, Saudi Arabia, Kiai Haji Hasan berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan kakek buyut Kiai Ma'ruf. Sementara itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin menolak jika ulama-ulama saat ini terkotak-kotak dalam beberapa kelompok. Ia mengatakan kondisi yang sebenarnya dipengaruhi oleh cara pandang mereka dalam melihat suatu permasalahan. Istikharah dengan cara murakabah. Ulama itu jangan diajarilah. Ulama itu punya cara sendiri, punya media sendiri untuk menentukan pilihannya. Kalau ada ulama berbeda ya itu ijtihadnya beda. Karena itu kita, dan jangan diartikan itu kemudian perpecahan. Iya. Dari Probolinggo, Tim Liputan melaporkan. Cawapres Kiai Haji Ma'ruf Amin berkunjung ke Pondok Pesantren Sidogiri, Kabupaten Pasuruan, Jumat 28 September 2018. Kehadirannya meminta dukungan dan restu ulama untuk kemenangan di Pilpres 2019 mendatang. Cawapres Kiai Haji Ma'ruf Amin berkunjung ke Pondok Pesantren Sidogiri, Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat. Kehadirannya meminta dukungan dan restu ulama untuk kemenangan di Pilpres 2019 mendatang. Usai adzan maghrib dikumandangkan, cawapres pasangan Jokowi itu datang bersama rombongan, disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Nawawi hingga tokoh ulama lain. Sempat keluar rumah untuk mengambil makanan, seusai sholat maghrib berjamaah, Kiai Ma'ruf kembali masuk dan melanjutkan pertemuan secara tertutup. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam dengan sejumlah pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri yang saat itu mencatat memiliki 13.000 santri. Di hadapan pengasuh Ponpes, Kiai Ma'ruf kemudian menegaskan kedatangannya sebagai ajang silaturahim sekaligus meminta dukungan dan doa restu agar mendapatkan kemenangan di 2019. Saya akan sudah dicalonkan jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Karena saya dari komunitas ulama, komunitas pesantren, komunitas santri, maka saya harus pamit kepada para sepuh-sepuh, terutama Kiai Nawawi di sini dan Kiai Fuad, Kiai di sini untuk mohon doanya, mohon restunya, tentu saja mohon dukungannya. Kira-kira berapa targetnya persen? Ya? Berapa persen? Waduh, kalau ditanya persen, pengennya banyak persen lah. Iya, jangan tanya, pasti inginnya sebanyak mungkin. Ada pertimbangan khusus barangkali Yai? Ya, 100% mendukung ya. Amin. Sejak terpilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, Kiai Ma'ruf aktif dan terus lakukan gerilya politik. Rangkaian kampanye kali ini sengaja menyasar pondok pesantren di Jawa Timur. Usai di Ponpes Zainul Hasan Genggong, ia melanjutkan ke Ponpes Sidogiri dan ditemui 3 pemuka pondok sekaligus. Doa dan dukungan kemenangan Kiai Sepuh itu juga sebuah harapan untuk dapat meraup perolehan suara sebanyak-banyaknya di pemilihan presiden 2019 nanti. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Baik pemirsa, bila tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Hilatus Solihah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.